Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kalian dapat membedakan antara pengertian jarak dan perpindahan. Yang kedua, kalian juga dapat menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menjelaskan karakteristik gerak lurus dengan kecepatan tetap atau konstan serta yang keempat, dapat membedakan kelajuan dan kecepatan. Anak-anakku yang tercinta, pada kali ini kita akan masuk pada materi gerak lurus. Namun, sebelum masuk pada materi gerak lurus, kalian harus ingat dulu materi yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, kalian sudah belajar tentang besaran dan satuan. Kalian juga sudah belajar tentang vektor. Maka, dua materi ini adalah materi pendukung untuk masuk pada materi gerak lurus. Oke, pada gerak lurus, kita berbicara dengan gerak yang lintasannya lurus. Namun, sebelum masuk pada materi ini, kalian perhatikan dulu video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat atau mengamati benda yang bergerak. Bahkan, kita sendiri loh yang menggerakkannya, atau yang bergerak adalah diri kita sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah mobil yang berjalan, seorang anak yang berlari, kereta yang berjalan, buah yang jatuh dari pohonnya, dan seseorang yang bersepeda? Jika kita perhatikan, semua benda yang kita amati tersebut membentuk suatu lintasan. Lintasan apakah itu? Ya, tepat sekali, lintasan lurus. Coba perhatikan video berikut. Dari video tersebut, apakah yang terjadi pada mobil? Apa yang terjadi pada sepeda? Apa yang terjadi pada motor? Mengapa mobil dan motor dikatakan bergerak? Bagaimana bentuk lintasan mobil dan motor? Dari video tersebut, kita mengetahui bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Sedangkan dari video tersebut, kita juga mengetahui bahwa gerak lurus adalah gerak suatu benda yang lintasannya lurus. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui bagaimana benda dikatakan bergerak dan apa itu gerak lurus. Dara telah diberitahu bahwa lokasi toko baju 40 meter dari tempatnya berada. Saat ini, Dara berada di depan toko mainan. Dara pun berjalan ke toko baju, tapi tiba-tiba temannya menelpon untuk ke toko bunga. Lokasi toko bunga berada 30 meter dari toko mainan. Nah, apakah Dara dikatakan bergerak? Mengapa? Apakah selama Dara berjalan, dia dikatakan berpindah tempat? Berapakah jarak yang ditempuh Dara dari toko mainan sampai ke toko bunga? Berapa besar perpindahan Dara dari toko mainan ke toko bunga? Kemanakah arah perpindahannya? Ya, dalam fisika seberapa jauh Dara berjalan, kita menyebutnya sebagai jarak. Nah, jika kita menyebutnya dengan arah seperti Dara berjalan ke toko baju ke arah timur sejauh 30 meter.
Dalam fisika, kita menyebutnya sebagai perpindahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu jarak dan perpindahan, serta perbedaannya. Mudah bukan? Untuk mengetahui kamu sudah paham atau belum, coba deh selesaikan persoalan berikut. Seorang anak berjalan lurus 2 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 6 meter, dan belok lagi ke timur sejauh 10 meter. Perpindahan yang dilakukan anak tersebut dari posisi awal adalah, perhatikan gambar berikut. Awalnya, si anak berjalan 2 meter ke barat, lalu ke selatan 6 meter, dan ke timur 10 meter. Kita buat garis bantu agar ini membentuk suatu segitiga untuk memudahkan pengerjaan. Jadi, perpindahannya di sini. Kamu masih ingat rumus Pythagoras? Nah, saya ingatkan kembali. Ya, tepat sekali. Jadi, perpindahan si anak adalah akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 menjadi akar 100 dan hasilnya adalah 10 meter. Untuk menentukan arahnya, kamu pasti sudah sangat hafal arah mata angin kan? Ya, jadi dia ke arah tenggara. Jadi, jawaban yang benar adalah perpindahan si anak adalah 10 meter ke arah tenggara. Oke, kita kembali ke analogi pertama tadi. Ketika Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju sejauh 20 meter, ketika kita mengetahui waktu yang dibutuhkan Dara berjalan dari toko mainan ke toko baju, maka ada pertanyaan lagi, yakni seberapa cepatkah Dara sampai ke toko baju? Nah, besaran fisis yang menjelaskan seberapa cepat benda bergerak adalah kelajuan. Kelajuan adalah ukuran yang menyatakan seberapa cepat benda bergerak, atau secara umum diketahui bahwa kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Adapun satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Nah, bagaimana cara kita menentukan kelajuan Dara? Kita mengetahui bahwa jarak dari toko mainan ke toko baju adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan Dara adalah 20 detik. Nah, dari persamaan sebelumnya, T sama dengan S dibagi T, maka V sama dengan 20 meter dibagi 20 detik atau 20 sekon. Maka hasilnya adalah V sama dengan 1 meter per sekon. Nah, perlu diketahui bahwa kita belum membahas arah ketika kita berbicara tentang kelajuan. Nah, bagaimana jika saya mengatakan Dara berjalan 1 meter per sekon ke arah kanan? Nah, ketika kita berbicara kelajuan dan arah, kita berbicara tentang kecepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Satuan dari kecepatan juga meter per sekon. Dari pengertian kecepatan tersebut, kita dapat merumuskannya. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu, atau V sama dengan S dibagi T. Nah, bagaimana kita menentukan kecepatan Dara? Kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Dara adalah 20 meter dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik. Sehingga V sama dengan S dibagi T menjadi 20 meter dibagi 20 sekon sama dengan 1 meter per sekon. Farid ingin membeli buku. Di mana tempat terdekat ia bisa membeli buku? Farid bisa ke toko buku terdekat 30 meter ke kiri dari toko mainan.
Seberapa jauh Farid berjalan? Ya, betul. Jarak Farid berjalan adalah 30 meter. Lalu, bagaimana dengan perpindahan Farid dari toko mainan? Tepat sekali. Perpindahan Farid adalah 30 meter ke arah kiri. Sekarang, kita mengetahui bahwa Dara berjalan 20 meter ke kanan dari toko mainan, sedangkan Farid berjalan 30 meter ke kiri dari toko mainan. Jika toko mainan menjadi acuan, maka kita bisa mengatakan bahwa perpindahan yang dilakukan Dara bernilai positif, sedangkan perpindahan yang dilakukan Farid bernilai negatif. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa perpindahan Dara sama dengan plus 20 meter, sedangkan perpindahan Farid sama dengan minus 30 meter. Jika Farid berjalan dari toko mainan ke toko buku membutuhkan waktu 20 detik, coba kita hitung berapa kelajuan dan kecepatan yang dilakukan Farid. Nah, kita mengetahui bahwa jarak sama dengan 30 meter, waktu sama dengan 20 detik, sehingga kelajuan yang dilakukan Farid sama dengan jarak dibagi waktu sama dengan 30 meter bagi 20 detik sama dengan 1,5 meter per sekon. Sekarang, untuk kecepatannya, kita mengetahui bahwa perpindahan yang dilakukan Farid adalah minus 30 meter, sedangkan waktu yang dibutuhkan adalah 20 detik, sehingga kecepatannya sama dengan perpindahan dibagi waktu atau minus 30 dibagi 20 sama dengan minus 1,5 meter per sekon. Nah, sekarang coba kamu selesaikan masalah berikut. Ahmad berjalan 2 meter dengan waktu 5 detik, sedangkan Jody berjalan 4 meter dengan waktu 5 detik. Nah, untuk pertanyaan berikut, silahkan isi pada lembar kerjamu. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah perpindahan yang ditempuh Ahmad dan Jody setelah 5 detik? Berapakah besar kelajuan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Berapakah kecepatan yang dilakukan oleh Ahmad dan Jody? Nah, perhatikan video berikut. Nah, saat kita melihat mobil tersebut, kita akan mengetahui bahwa kecepatan di tiap titik tentu berbeda. Misal, di A, mobil masih diam. Kemudian, mobil mulai menaikkan kecepatannya. Lalu, saat berbelok di titik B, di waktu 2 detik akan menurunkan kecepatannya. Lalu, menaikkannya lagi, dan kemudian betul-betul berhenti di titik C di waktu 3 detik. Keseluruhan gerak mobil tidaklah selalu tetap. Nah, dalam fisika, untuk menentukan kecepatan pada saat atau detik tertentu, kita menggunakan besaran yang dinamakan kecepatan sesaat, di mana kita menggunakan V sama dengan dr per dt, atau turunan posisi terhadap waktu. Perlu diketahui bahwa R di sini adalah menandakan posisi. Tentu, kita bisa saja menggunakan simbol R, S, ataupun X, asal kesemuanya kita paham bahwa maknanya adalah posisi benda. Lalu,
Bagaimana jika kita ingin mengetahui kecepatan selang waktu tertentu? Nah, kita menggunakan yang namanya kecepatan rata-rata, di mana V sama dengan delta R per delta T, atau R2 dikurangi R1 dibagi T2 dikurangi T1. Untuk lebih memahaminya, mari kita perhatikan contoh berikut. Sebuah benda bergerak dengan persamaan R sama dengan 4T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 5. Tentukan yang pertama, kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon. Kemudian yang kedua, kecepatan benda selang waktu T1 sama dengan 1 sekon sampai T2 sama dengan 3 sekon. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kecepatan sesaat sama dengan turunan posisi terhadap waktu, atau V sama dengan dr per dt. Maka, apakah kamu masih ingat cara mengerjakan soal turunan? Jika R sama dengan A dikali T pangkat B, maka turunan E terhadap T sama dengan, nah, pertama pangkatnya kita kalikan dengan A, kemudian pangkat dari T dikurangi 1. Jika kamu masih bingung, berlatihlah terlebih dahulu soal turunan. Contoh, R sama dengan 4T pangkat 2, maka turunan R terhadap T adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian pangkat T dikurangi 1 menjadi T pangkat 1. Jadi hasilnya menjadi 8T. Oke, kembali ke persoalan tadi. Sebagaimana diketahui bahwa V sama dengan dr per dt, maka kita bisa tuliskan V sama dengan D, R diganti dengan sesuai dengan soal 4T pangkat 3 tambah 3T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 5 diturunkan terhadap waktu menjadi 12T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 2. Sehingga kecepatan di saat T sama dengan 2 sekon adalah V pada detik 2 sekon menjadi, kita ganti T-nya menjadi 2 sekon, sehingga menjadi 12 dikali 2 pangkat 2 ditambah 6 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 62 meter per sekon. Untuk bagian B atau yang kedua, jelas yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata, di mana kita ketahui bahwa V sama dengan delta R dibagi delta T, atau R2 dikurangi R1 dibagi T2 dikurangi T1. Terlebih dahulu kita harus mencari R2 dan R1, di mana R2 di sini pada saat T sama dengan 3 sekon dan R1 pada saat T sama dengan 1 sekon. Jadi R2 pada saat T sama dengan 3 sekon menjadi 4 dikali 3 pangkat 3 ditambah 3 dikali 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 146 meter. Dan R1 pada saat T sama dengan 1 sekon menjadi 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 tambah 5 sama dengan 14 meter. Sehingga kecepatan rata-rata menjadi 146 dikurangi 14 dibagi 3 dikurang 1 menjadi 66 meter per sekon. Sekarang kamu telah mengetahui cara menyelesaikan masalah tentang kecepatan sesaat dan kecepatan rata-rata. Coba uji pemahaman kamu dengan soal berikut.
Kedudukan suatu benda dinyatakan dengan persamaan S sama dengan 3T pangkat 2 dikurangi 2T ditambah 5, di mana S dalam meter dan T dalam sekon. Jarak yang ditempuh benda setelah 4 detik adalah... Oke anak-anak sayang, dari tayangan video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Kita melihat ada sebuah mobil yang bergerak sangat cepat, kemudian dia membelok dan bergerak lagi lurus, membelok lagi. Nah, apa yang ingin kita ambil dari tayangan tadi? Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Oke, anak-anak sayang, untuk mempelajari gerak lurus, kita harus paham dulu apa itu jarak dan perpindahan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berkata, jarak dari rumah saya ke sekolah adalah 2 km. Jarak dari rumah saya ke mall adalah 4 km. Kadang-kadang kita juga berpikir, jarak itu adalah suatu lintasan yang selama ini kita tempuh untuk mencapai suatu tujuan. Maka, dapat kita simpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang kita tempuh. Nah, misalkan kita ingin pergi ke suatu lapangan sepak bola, kemudian sampai di sana kita ingin berputar mengelilingi lapangan sepak bola itu. Kita berangkat dari satu titik, kemudian kita berjalan sampai ke titik itu lagi. Nah, maka jarak yang kita tempuh adalah panjang lintasan yang kita lalui, sama dengan keliling satu lapangan sepak bola. Namun, ada juga yang disebut dengan perpindahan. Apa sih perpindahan itu? Nah, kita ambil contoh yang tadi. Ketika kita bergerak dari satu titik, ada satu lapangan sepak bola, kita berputar mengelilingi lapangan itu, kemudian kita sampai di situ kembali. Kalian bisa berpikir, kenapa perpindahan itu salah? Kalau kita perhatikan, kita bergerak dari titik itu dan kembali ke titik itu. Berpindah kita? Kita tidak berpindah, maka perpindahannya sama dengan nol. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ini sering kali kita lalui, kita alami. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kita menuju satu tempat ke tempat yang lain dari satu tempat, maka kadang-kala kita mencari lintasan-lintasan tertentu yang sangat gampang dan sangat singkat kita lalui, atau kita istilahkan dengan jalan pintas. Oke, perpindahan itu sebenarnya adalah perubahan posisi dari kedudukan akhir ke kedudukan awal, atau dari kedudukan awal ke kedudukan akhir. Nah, kalau kita ambil selisihnya, maka perpindahan adalah perubahan posisi dari kedudukan akhir ke kedudukan awal. Beda dengan lintasan tentunya. Lintasan yang kita tempuh tadi kita sebut dengan jarak, yaitu total jarak yang kita tempuh. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan, yaitu kedudukan akhir dikurangi dengan kedudukan awal. Oke anak sayang, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalkan ada seorang bergerak dari titik A menuju titik B dengan lintasan seperti yang ada tadi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari titik A ke titik B lintasannya sangat panjang. Maka jarak yang ditempuh oleh anak tadi adalah yang berwarna biru putus-putus. Nah, itu jarak yang ditempuh. Sedangkan yang berwarna hitam putus-putus adalah perpindahannya. Ya, ada perpindahan. Jadi perpindahannya dari titik A ke titik B. Sedangkan jarak yang ditempuhnya adalah melalui panjang lintasan ini bisa kita ukur. Yang tentunya tidak berapa. Nah, anak-anak sayang, titik A, titik B, perpindahannya hanya sedikit. Maka dari A ke B, perpindahan mempunyai arah. Jadi arah dari A ke B, kemudian lintasan yang panjang tanpa arah. Maka kita dapat menentukan bahwa dari titik A ke titik B perpindahan merupakan suatu besaran yang memiliki arah. Dia punya nilai, punya arah. Maka perpindahan termasuk pada besaran vektor. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Sedangkan jarak tidak merupakan perpindahan, tidak merupakan alur yang memiliki arah-arah tertentu. Dia cuma menghitung berapa panjang lintasan yang ditempuh. Maka jarak merupakan besaran skalar
tidak memiliki arah, tapi dia mempunyai nilai. Berapa nilai perpindahannya? Itulah yang disebut dengan jarak. Sekali lagi, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa mempedulikan arah. Sehingga jarak termasuk besaran skalar, hanya memiliki nilai tapi tidak menentukan arah. Berikutnya, ketika kita berjalan dari rumah, silakan kalian perhatikan tayangan ini yang tertulis, ya. Kita dari rumah X ke rumah Y, kemudian ke sekolah. Ya, kita perhatikan. Kalau kita bergerak dari X ke rumah Y dulu, yang paling tempat kita akan ke sekolah, baru kita berangkat sekolah. Maka panjang lintasan yang kita tempuh adalah 300 meter ditambah 400 meter. Ya, kita sampai di sekolah. Ya kan? Itu jarak yang kita tempuh. Kemudian, yang perpindahannya dari mana? Ya, perpindahannya adalah dari rumah X ke sekolah. Ya, berarti kalau kita langsung ke sekolah tanpa kita mampir ke rumah Y, maka kita langsung berpindah dari rumah ke sekolah. Jarak yang kita tempuh hanya 500 meter. Nah, jarak yang singkat ini kita berpindah dari rumah kita, dari rumah X ke rumah Y. Tanpa ke rumah Y pun kita langsung ke sekolah, kita menempuh jarak 500. Tetapi kalau kita ke rumah Y dulu, kita menempuh 300 dan 400. Sehingga totalnya 700. Nah, dari rumah X ke rumah Y ke sekolah, kita menempuh 700, disebut dengan jarak. Maka perpindahannya dari rumah X langsung ke sekolah. Itu jalan lintas yang kita sebut tadi. Maka kita berpindah sejauh 500 meter. Anak-anak saya, untuk mempermudah atau mengecek pemahaman kalian, mari kita lihat soal berikut. Misalkan sebuah mobil bergerak sejauh 80 km ke arah timur. Bisa kalian lihat pada tayangan ini. Kemudian berbalik arah sejauh 30 km ke arah barat. Oke, pertanyaan nomor ini. Berapakah jarak yang ditempuh dan berapa pula perpindahannya? Kalian tahu? Kalian tahu? Oh ya, benar. Jarak yang ditempuh adalah 80 km ditambah 30 km. Jadi, jarak tempuhnya adalah 110 km. Kalau ini gimana? Ya, tepat sekali. Perpindahan yaitu 80 km ke arah timur dikurangi ke arah barat 30 km. Sehingga dia hanya berpindah sejauh 50 km. Mantap. Kalian dapat semua. Oke, anak-anak sayang, berarti untuk perpindahan dan jarak kalian sudah mantap. Kita lanjut berikutnya ke bagian kelajuan dan kecepatan. Nah, kita bayangkan mobil tadi yang bergerak laju terus tanpa arah. Di video tadi kita sudah melihat di awal bahwasannya sebuah mobil bergerak laju tanpa memperhatikan jarak yang ditempuh, tanpa memperhatikan lintasannya, dia cuma melaju terus. Nah, sekarang kita lihat. Kelajuan itu merupakan jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Misalkan tadi, anak yang berlari atau berjalan sekeliling lapangan sepak bola tadi, jarak tempuhnya adalah 1 kali keliling lapangan sepak bola. Waktu tempuhnya misalkan 10 menit. Maka kelajuannya adalah jarak tempuhnya tadi dibagi dengan waktu tempuh. Itu disebut dengan kelajuan. Nah, kalau tadi kita perhatikan, jarak merupakan besaran skalar tanpa arah, hanya memperhatikan panjang lintasan yang ditempuh. Maka kelajuan pun merupakan besaran skalar. Bagaimana dengan kecepatan? Nah, kalau kecepatan merupakan perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Jadi berapa jauh atau berapa perpindahan kita dibagi dengan waktu yang kita butuhkan, itu yang disebut dengan kecepatan. Tadi kita melihat bahwa perpindahan
merupakan besaran vektor. Ya, perpindahan dalam fisika disebutkan dengan S, jarak pun dengan S. Waktu tempuh T. Sehingga kecepatan dapat didefinisikan sebagai jarak tempuh atau yang merupakan selisih jarak tempuh atau perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Besaran vektor dibagi dengan besaran skalar, maka kecepatan merupakan besaran vektor. Jadi kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu tempuh. Secara matematis dapat kita lihat bahwa V kecepatan sama dengan S per T. S adalah jarak kalau dalam kecepatan perpindahan, sedangkan T adalah waktu tempuh. Untuk kelajuan, V adalah kelajuan, sementara S-nya adalah jarak tempuh dan T adalah waktu tempuh. Tadi kita sudah melihat apa itu laju atau kelajuan, apa itu kecepatan. Nah, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan sebuah mobil bergerak ke arah barat 20 km per jam, pelan karena macet, rawi. Nah, maka dikatakan berapakah laju mobil tadi? 20 km per jam. Berapakah kecepatan mobil tadi? 20 km per jam ke arah barat. Maka kalau kita melihat arah sebaliknya, berarti disebutkan juga arahnya. Mobil bergerak ke arah timur 20 km per jam. Tapi kalau laju tidak memperhitungkan arah, hanya disebut 20 km per jam. Begitu beda antara laju dan kecepatan. Oke, berikut kita akan melihat laju rata-rata atau kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata diambil dari laju tadi. Laju itu adalah jarak tempuh dibagi waktu. Maka kelajuan rata-rata adalah total jarak yang ditempuh dibagi dengan total waktu yang dibutuhkan. Misalkan, ya, seseorang menempuh jarak 120 meter dalam waktu 60 sekon. Kemudian dia mempercepat gerakannya sehingga dapat menempuh jarak 150 meter dalam waktu 60 sekon. Karena energinya sudah mulai berkurang, capek ya tadi. Makanya dia hanya bisa menempuh jarak 100 meter dalam waktu 120 sekon. Maka setelah dia berhenti, kelajuan rata-ratanya bisa kita hitung. Berapa besarnya? Kita tinggal jumlah saja. 120 meter ditambah 150 meter ditambah 100 meter dibagi total waktu. Total waktunya tadi dari 60 sekon, 60 sekon lagi, dan 120 sekon. Sehingga kelajuan rata-rata anak tadi adalah 370 meter dibagi 240 sekon. Sehingga totalnya adalah 1,54 meter per sekon. Itu kelajuan rata-rata seorang anak yang berlari tadi. Oke anak saya, bagaimana dengan kecepatan rata-rata? Kita berawal dari pengertian kecepatan tadi adalah perubahan kedudukan. Maka perubahan kedudukan dibagi selang waktu itu adalah kecepatan. Untuk kecepatan rata-rata kita lihat gambar berikut ini. Sebuah benda bergerak dari titik awal dari T sama dengan 0, posisinya di X sama dengan 40 meter. Kemudian dia bergerak sampai waktu 40 sekon berada di posisi 100 meter. Artinya saat T sama dengan 0, jarak yang ditempuhnya adalah 40 meter dan waktu 40 sekon dia menempuh jarak sebesar 100 meter. Berapakah kecepatan rata-ratanya? Maka kecepatan rata-ratanya adalah perubahan posisinya dibagi perubahan waktunya. Maka V rata-rata sama dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1. 100 meter dikurang 40 meter dibagi 40 dikurang 0. Sehingga kecepatan rata-ratanya adalah 60 meter dibagi 40 sekon. Sama dengan 1,5 meter per sekon. Oke anak saya, itu kecepatan rata-ratanya. Berikut, pertemuan berikutnya kita akan sampai pada materi tentang percepatan
rata-rata, dan percepatan sesaat. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Jadi akan sudah kita pelajari selama waktu tadi, maka kita dapat simpulkan. Yang pertama, jarak adalah panjang lintasan yang dibentuk oleh sebuah partikel atau benda. Jarak termasuk besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan sebuah partikel atau benda dan dia termasuk besaran vektor. Perpindahan mempunyai nilai dan arah, sementara jarak hanya memiliki nilai saja. Yang kedua, kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, sehingga kecepatan merupakan besaran vektor. Oke, kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah total jarak yang ditempuh dibagi dengan total waktu, sementara kecepatan rata-rata adalah perubahan posisi dibagi dengan selang waktu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini dalam laman berikut. Semoga anak-anak selalu sehat dan ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan berdoa. Sampai jumpa